Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Jamet Animation. Jadi untuk sahabat Bang James, di sini podcast kita ini akan menceritakan tentang pengalaman hidup dari narasumber saya yang ada di samping. Jadi yang tadi kan sudah diperkenalkan kan, namanya Mas Nur. Nah, Mas Nur ini nanti akan menceritakan pengalaman hidup dari Mas Nur sendiri terkait masalah horor, cerita horornya, ya kan? Mungkin Mas Nur bisa menceritakan terkait masalah pengalaman hidup Mas Nur, baik itu di rumah sakit atau di tempat kerja atau di mana, ya kan? Yang di mana sahabat Bang James ini ingin dengar nih cerita horor dari Mas Nur sendiri, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mas Nur ya. Saya akan sedikit menceritakan, mengulas pengalaman saya pada saat waktu kerja ya di rumah sakit. Ada sedikit pengalaman di rumah sakit sendiri itu hampir sekitaran 3 tahun ya. Dan sampai sekarang saya juga sudah vakum. Cuman yang pernah saya alami selama di rumah sakit sendiri itu ada sedikit banyaknya cerita horornya ya. Dari rumah sakit sendiri itu yang pernah saya alami itu pada saat aku dengan teman saya itu membawa jenazah ya. Nah, pada seketika waktu membawa jenazah sendiri itu teman saya kebetulan ada di depan, dan anehnya kalau setiap ada pasien yang meninggal sebelum kejadian untuk meninggalnya itu ada sedikit kayak tanda-tanda gitu ya. Kayak contoh misalkan saya sendiri kadang suka nemenin dengan supirnya, dan saya juga kadang ya ngikut lah ya. Itu di malam hari, Mas? Di malam hari. Dan kejadian setiap pasien itu bukan cuma di malam hari, siang, pagi pun kadang ada ya. Nah, di sini saya menceritakan bahwa sedikitnya pengalaman saya itu setiap ada orang mau meninggal, itu mobil jenazahnya itu suka berjalan sendiri. Artinya starter ya, bunyi starter sendiri, jalan sendiri dengan otomatisnya itu. Dan tiba-tiba dari pihak rumah sakit sendiri mengatakan, Mas, ini untuk siap-siap mengantar jenazah. Ini mohon maaf, ya. Rumah sakitnya di mana ya, Mas? Itu bertempatannya di Desa Janegara ya. Di Janegara. Janegara itu di mana? Masih wilayah Brebes. Wilayah atau Jatibarang. Masih Kabupaten Brebes. Dan seketika teman saya itu telepon ke saya, Mas, minta bantuan untuk nemenin saya mengantar jenazah. Ada beberapa jenazah sendiri suka sering mengantar di desa-desa yang jauh atau dekat. Dan supir saya bilang, ya udah kita siapkan aja untuk peralatan untuk mengantar jenazah ya. Dan pada ketika kita berangkat terus sama supir sendiri itu, supir nanya, loh, Mas sudah siap untuk mengantar jenazah? Sudah. Loh, ini ada beberapa alat yang ketinggalan. Kebetulan pada saat itu di malam hari Selasa atau Rabu ya, cuma malam ya, pukul 11:30 lah. Kebetulan aku sama teman saya suruh backup mobil jenazah sendiri gitu. Yang anehnya pada saat jenazah masuk ke keranda terus dibawa ke mobil jenazah sendiri, yang dengar itu teman saya. Tapi kalau saya sendiri ya ada sedikit kejanggalan, kok supirnya dengan ekspresinya kayak menyeramkan gitu loh. Dan dia nanya, kok kayak aku gak enak gitu loh, maksudnya gimana gitu. Akhirnya saya nanya, loh, Mas sendiri gimana? Ya sebenarnya saya juga gak enak dengan perasaan saya sendiri dengan untuk mengantar jenazah sendiri. Enggak, tiba-tiba si keranda sendiri itu suka goyang gitu. Terus aku memutuskan dengan supir sendiri, mungkin bisa istirahat dulu, Mas.
betulin dengan kerandanya atau ada yang lepas atau apa gitu. Dan supir saya sambil berbisik, aku perasaannya enggak. Ya udah kita berangkat aja terus, pokoknya sampai tujuan untuk tempat jenazah ini gitu. Itu yang pengalaman saya itu. Selain tadi cerita terkait masalah keranda goyang ya kan? Bukan jaran goyang ya. Jadi keranda goyang, cerita keranda goyang ini kira-kira apa lagi Mas cerita horornya? Kayaknya menarik ini kan. Sahabat Bang James pasti bakal bertanya-tanya. Sedikit banyaknya ada ya. Masih dengan di tempat kerja saya ya. Masuk di ruangan salah satu rumah sakit tersebut itu sering ya, bahkan kalau di setiap aku kena shift malam suka kadang keliling, walaupun itu bukan tugas saya, cuma kadang sering untuk komunikasi dengan ruang depan dan ruang tengah atau ruang belakang. Bertempatannya itu di ruang ICU ya. Di ruang ICU itu bertempatannya itu ada di posisi tengah ya. Cuman aku dan teman-teman itu kadang ya banyak orang yang mengatakan takut dengan di ruang ICU. Cuman bahkan saya berpikir bahwa kok takut gitu loh. Cuman saya menimbul perasaan yang nggak enak. Apa sih di balik ICU ini gitu loh. Dan ternyata selama pengalaman kerja saya di rumah sakit sendiri, ICU itu ada teman saya pertanyaan itu dua jawaban ya, antara hasil dan tidak hasil. Maksudnya apa? Kalau sudah menyebutkan kata rumah sakit itu di ruang ICU, itu sebenarnya ya sedikit banyaknya orang mengatakan serem ya. Serem. Bisa jadi si pasien tersebut masuk ke ruang ICU itu antara lolos dan nggak lolos. Cuman lolos dan nggak lolosnya itu banyak yang lolosnya ya. Lolos dalam arti itu si pasien tersebut itu dikenakan penyakitnya itu parah gitu loh. Dan pengalaman saya sendiri untuk di ruang ICU sendiri banyak ada sedikit horornya itu. Kebetulan aku ditugas pada saat rumah sakit sendiri dengan untuk tugas sama bantu perawat, suka sering ada suara, menyebutnya dengan suka manggil-manggil dengan suara itu suara cewek ya, suara cewek. Cuman saya gak lihat, cuman ya saya sepintas lihat kanan kiri, tapi kok nggak ada wujudnya. Ngomong-ngomong di ruang ICU ataupun di kamar jenazah, ini kan pasti seorang pengantar jenazah pernah tidur ya kan bersama jenazah. Itu kira-kira pernah Mas? Pernah. Kalau untuk saya sendiri untuk tidur bareng sih ya enggak ya. Tapi nginep. Kalau untuk nginep selama ngantar jenazah sama teman saya sih ya satu mobil ya. Cuman kan ada sekatan ya. Antara kenek dan supirnya gitu loh. Kira-kira ada yang gedor-gedor Mas? Dari suara ya, paling suara ya. Suara gimana gitu? Ya, suara ya suka kadang berhenti gitu. Atau kesakitan gitu. Iya, kayak semacam kesakitan tergantung dari pasiennya gitu loh. Terus tanggapan Mas bagaimana setelah ya itu? Responnya ya manusiawi itu semua orang pasti merasakan ada rasa takut ya. Cuman nggak mungkin kalau orang mati itu menakuti orang, bunuh orang atau gimana. Itu hanya di cerita-cerita TV ya. Tapi perasaan sih masih tetap sakit. Masih ada. Masih tetap, kebayang-bayang ya. Iya, masih tetap sakit, takut gitu. Ya, kejadiannya ya kalau untuk cerita jenazah itu kayaknya merinding ya, bulu-bulunya merinding. Itu selama berapa tahun ya, Mas? Melakoni pekerjaan seperti itu? Aku hampir sekitar 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun bersama jenazah. Ya enggak semua. Itu kadang suka sering keliling gitu kan, sering keliling di ruangan pasien. Saya juga merinding ya. Itu pasti. Iya, hawanya beda. Yang penting jangan lari aja gitu. Terus selain memang kejanggalan di mobil, kejanggalan di ICU, di rumah sakit itu yang memang sering ditampakkan terkait masalah yang horor-horor itu di mana? Ini aja cerita serius ya, dan ini bukan cuma cerita. Saya waktu itu libur 1 hari, untuk setelah liburnya itu kebetulan aku kena shift malam.
Dan pada saat Sendirian itu? Iya, sendirian. Luar biasa Dan tuh. ini di tempat IGD sendiri ada kasih tugas dengan pendaftaran dan dokter umum. Cuman kebetulan pada saat kejadian itu jam pukul sekitar 01 ya, jam 1 lebih lah. Nah, kebetulan aku tugas dari pertama awal itu dari CS ya. CS sendiri ya juga bantu-bantu alat dengan dokter sendiri, kebersihan gitu loh. Setengah pukul 01 berapa menit, 15 menit itu aku dapat telepon, Mas ini ada pasien loh kecelakaan. Terus aku menuju ke ruang IGD di depan. Nah, sebelum aku ke ruang IGD aku berpikir bahwa yaudah nanti tak telepon balik, apa benar Mbak ini di depan IGD ada orang kecelakaan. Oh iya Mas, tolong minta bantuannya. Karena dengan kondisi rumah sakit sendiri kan perawat ditugaskan di depan tengah itu beda-beda ya, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2 gitu. Dan akhirnya teman saya dari pendaftaran sendiri itu langsung teriak, Mas tolong segera. Saya berpikir ada apa ini gitu loh, pokoknya langsung ke sini gitu. Aku takut, langsung lari aku menuju ke IGD ruang IGD. Nah kebetulan teman saya cewek ya. Terus akhirnya cewek itu bilang, tolong temenin saya karena kecelakaan ini korbannya cuma 1 ya, artinya nggak ada keluarga atau apa gitu. Dan nggak lama kemudian teman saya itu, tapi temannya bukan jadi jadian ini ya? Bukan, ini bukan, asli. Ini asli. Ini asli. Kirain telepon kan, bukan orang. Iya, cuma ya pemikiran sih ada ya, kadang curiga atau siapa ini loh dengan malam ini harus benar-benar malam-malam mencekam kan. Iya, seru ya. Dan itu pas harinya hari Jumat loh Mas. Hari Jumat apa malam Jumat? Malam Jumat maksudnya. Malam Jumat. Iya, malam Jumat. Ya. Sorry. Setan-setan lagi malam Jumatan. Ya, mungkin. Terus akhirnya teman saya bilang bahwa Mas tolong ini nanti aku minta untuk ditemenin dengan ruang IGD ini gitu. Karena di cerita-cerita mistis teman-teman saya itu kalau setiap ada kecelakaan yang parah itu ya semua kembali sama yang kuasa ya. Cuman kalau malam biasanya kejadian kecelakaan parah itu kebanyakannya bablas gitu. Bablas dalam artian itu ya bisa dikatakan parah ya, sakitnya sudah parah ya. Terus akhirnya teman saya langsung ngomong sama saya, Mas nanti kalau memang si pasien ini parah tolong nyampe pagi aku minta tolong ditemenin. Kenapa gitu ya? Karena di ruangan ini aku takut angker katanya. Dan 1 jam kebetulan aku pengen ke toilet ya, bisa aku ke toilet. Dari toilet sendiri HP saya bunyi, nelpon lagi gitu loh, ayo buruan gitu loh, ada apa lagi gitu loh, kan aku udah ke situ. Langsung ke IGD lagi. Terus tiba-tiba teman saya nangis. Loh kok bisa nangis gitu? Mas aku nggak tahu kenapa, katanya begitu dia pada saat pasien ini merintih, tiba-tiba ada sosok jubah merah ya, dia datang. Dan anehnya dengan kondisi pintu sudah tertutup dia sampai nembus gitu. Nah itu yang bikin dia nangisnya nggak kuat karena ngeliat sosok jubah merah. Iya, bukan kerudung merah ya? Bukan kerudung merah. Terus akhirnya dia masuk. Terus tiba-tiba dia langsung lambaikan tangan ya di CCTV kan. Nggak kuat gitu kan? Ya mungkin nggak kuat atau gimana gitu. Terus akhirnya dia langsung nelpon ke temennya untuk minta ditemenin gitu loh. Terus aku bilang, kamu nangis seperti apa? Aku baru kali ini loh dilihatin seperti ini, sambil dia berhenti nangis kayak badannya dinginan gitu. Kayak trauma. Trauma. Terus ya, setelah itu saya nemenin sampai pagi sekitar pukul jam 3 ya. Dan akhirnya besok paginya teman saya sakit, mungkin trauma atau mungkin nggak kuat, saking nggak kuat. Ini cerita menarik ya kan terkait masalah rumah sakit. Kira-kira Mas pernah lihat nggak misalkan sesosok suster misalkan
Mas lihat itu kayak asli, cuman tiba-tiba bukan orang gitu. Punya kejadian seperti itu enggak? Kalau untuk langsung diliatin sosok makhluk halus yang wujud nyata itu aku belum pernah ya. Tapi sepintasan ada pengalaman pada saat itu masih tetap hubungan dengan si malam ya. Itu kebanyakan memang kejadiannya malam ya. Kalau di siang ya ada sih beberapa sih. Cuman malamnya ya saya nelpon dengan suster itu sekitaran jam 10 masih sore lah, jam 10. Suster itu bilang, "Mas, minta tolong untuk ke ruangan saya loh, karena pasien ini di ruang si A itu dalam keadaan sudah parah." Aku bilang, "Ya coba telepon ke Pak Dokter aja dulu, atau mungkin lewat IGD-nya, gitu. Dokternya siapa?" Pokoknya segera gitu. Akhirnya langsung saya menuju ke lokasi sama suster tersebut. Dan suster itu bilang bahwa, "Kok aneh ya Mas? Kenapa? Kok pasien ini sakit? Tadi bilang sakit, giliran saya masuk, tiba-tiba pasien tersebut itu dia duduk sambil senyum." Itu, loh kok bisa aku? Senyumnya gimana tuh? Nah, kalau dipraktekin kayaknya senyuman dengan tatapan kosong atau bagaimana? Ini kayak ya, kita ngebayang itu hampir senyuman tatapan kosong. Menyeramkan gitu. Ini ya. Iya, senyuman tatapan kosong. Terus akhirnya setengah jam kemudian suster ini bilang bahwa kayaknya setengah kesurupan. Dalam posisi duduk itu? Iya. Dok ini kok gimana sih pasien? Terus aku bilang bahwa dengan suster tersebut, tolong minta telepon ke dokter aja. Takutnya atau dia masuk angin atau apa gitu, karena kondisinya dia masih sakitnya trauma ya, katanya pasien tersebut itu kejadiannya itu habis melahirkan katanya. Atau mungkin trauma atau pendarahannya banyak atau kurang tahu ya. Kebanyakan dari rumah sakit ini sih kalau setiap pasien setiap orang melahirkan itu banyak trauma, karena di rumah sakit kan setiap pasien untuk operasi sesar itu butuh darah yang banyak. Makanya dengan pasien tersebut kan setelah operasi itu masih membutuhkan darah banyak. Dia takut, nggak tahu kenapa gitu. Terus tiba-tiba meronta-ronta. Ini ceritanya menegangkan betul ya. Serem banget. Mungkin kita minum dulu Mas, biar nggak tegang ini, karena tadi itu ceritanya tegang banget. Iya. Oke. Mungkin itu cerita yang sangat menarik terkait masalah pengalaman hidup Mas Nur sebagai pengantar jenazah ya. Mungkin nanti kita lanjutkan di pengalaman hidup selanjutnya ya sahabat Bang James, karena mungkin banyak cerita menarik nih setelah ini. Jadi teman-teman Bang James ini jangan sampai nggak lihat video selanjutnya. Ya, jadi nantikan video selanjutnya terkait masalah pengalaman hidup horor dari setiap narasumber yang nanti kita bakal kunjungin. Mungkin cukup sekian ya Mas ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang James.